Fighter, saat ini Anda berada di tayangan channel Erukali. Bantulah channel ini berkembang dengan cara subscribe dan share video-videonya. Terima kasih. Salam olahraga, hai Sound Fighter, kalian hebat. Hari ini Eruka akan bersilaturahmi ke salah satu praktisi atau atlet MMA yang sekaligus juga pendiri Alma Wushu Indonesia yang berlokasi di Gedung Dragon, Jalan Stadion Salatiga, Jawa Tengah. Alma Wushu Indonesia didirikan oleh Coach Ali Barokah pada tahun 2017. Alma Wushu Indonesia juga salah satu anak ranting dari Han Academy. Perjalanan yang panjang disertakan kegigihan, ketekunan, serta mental yang pantang menyerah dan pengalaman. Berbagai prestasi di kancah dunia olahraga, baik itu Wushu Taolu, Wushu Sansao, Muay Thai, Kickboxing, dan juga MMA. Baik itu di tingkat provinsi dan nasional, baik kelas amatir dan profesional. Walaupun saat ini Alma Wushu tergolong muda, namun jangan salah, Alma Wushu Indonesia di tangan Coach Ali Barokah dan beberapa pelatih lainnya seperti Coach Bob Seusa, Coach Ali Saidatul Ula, dan Coach Aswin. Alma Wushu Indonesia telah mampu membentuk generasi-generasi berbakat dan telah mampu bersaing di dunia olahraga prestasi. Perannya dalam berkontribusi dalam dunia olahraga tidaklah dipertanyakan lagi. Ayo, kita sebagai generasi milenial Indonesia, mari bersama terus berkarya untuk terus melangkah maju ke depan. Mari kita bersatu bergandengan tangan dalam persatuan Indonesia. Mari kita terus berkarya, karena di tangan kitalah masa depan bangsa ini. Salam olahraga. Seperti yang Smart Fighter lihat, sekarang Eruka lagi ada di alun-alun Salatiga. Disinilah lokasi Alma Wushu Indonesia, dan di sini juga tempat camp-camp para fighter yang tentunya juga hebat-hebat. Hai Smart Fighter, sekarang Eruka sudah sampai di Salatiga dan sekarang Eruka mau check-in. Nah, Smart Fighter, Eruka udah siap mau berangkat ke salah satu sasana di wilayah Salatiga, tepatnya sasana Alma Wushu. Ikuti Eruka terus ya. Nah, Smart Fighter, sekarang Eruka sudah sampai di sasana Alma Wushu. Di sasana Alma Wushu inilah
dilahirkan berbagai atlet dari berbagai cabang olahraga bela diri seperti boxing, kickboxing, Muay Thai, Wushu Taolu, Wushu Sansao, dan MMA. Alma Wushu ini juga salah satu anak ranting dari Han Academy. Yuk kita langsung aja temuin pendiri sekaligus pelatihnya. Nah, Smart Fighter, inilah Coach Ali. Ya, silakan masuk. Coach, boleh ya Eropa tanya-tanya nih, kapan dan bagaimana sejarah lahirnya Alma Wushu ini, Coach? Ya, dulu saya melatih di Wushu. Selanjutnya kita mendirikan ya Alma Wushu ini untuk ya Wushu, ya MMA, ya semua mix bela diri kita buat di Salatiga ini untuk prestasi. Dan awalnya ya dari kampus ya, IAIN, saya ngajar di sini, berdirilah sampai sekarang ini Alma Wushu, yang MMA, Wushu, Muay Thai, semua ada di sini. Itu sih awal-awalnya. Berdirinya Alma Wushu ini kapan, Coach? Tahun berapa? Sekitar 2017. Sebelumnya kita bukan ada Alma Wushu ya. Sebelumnya ya Putra Nusantara, sasi model-model ya. Ya kayak tradisional, belum ke rule jiu-jitsu, MM-nya belum ada. Dengan Alma Wushu ini kita lebih ke martial art, jadi lebih ke semua. Nah, dulu Wushu, cuma Wushu, yang Wushu pun masih lingkup kecil. Nah, sekarang sudah di-mixkan, sudah di real fight juga ada ya. Jadilah Alma Wushu ini untuk bela diri. Jadi ini juga mengikuti perkembangan zaman ya, Ya. Coach? Ada MMA, Ya. di sini ada. Ya. Prestasi dan pengalaman yang sudah tercapai oleh atlet-atlet Alma Wushu ini apa aja, Coach? Kalau Wushu sendiri sudah banyak anak-anak di sini yang meraih ya, di provinsi, di nasional. Itu sudah kami bisa berprestasi di situ. Kemudian untuk yang real fight ini yang berbau fighting ya Muay Thai, kickboxing ya, saya sendiri yang MMA, walaupun ada beberapa yang MMA amatir juara di situ. Prestasi yang paling membanggakan gitu, Coach, buat murid-murid dan Coach sendiri? Nah, saya sendiri kan dulu orang pemain ya, Iya. pemain fight dan atlet Wushu juga. Jadi atlet Wushu juga Sewota Salatiga provinsi. Sama anak-anak juga saya bangga ketika anak-anak itu berada di podium juara 1. Bangga. Dan alhamdulillah juga ini beberapa adik-adik yang real fight juga bangga lagi ketika kita masih baru bisa membuat prestasi yang bertarung ini di podium pertama. Bangga saya di situ. Coach, boleh ya Coach ceritain nih ke teman-teman yang nonton video ini, gimana perjalanan Coach bisa sampai sejauh ini? Ya, dulu awalnya saya sebetulnya di pesantren dulu itu juga ada Anida, disuruh saya punya ilmu bela diri, disuruh beliau Bapak Kiainya yang di Ampu Pak Ali Asad itu, saya melatih beberapa guru dulu di sana. Kalau untuk disebut Ustadz. Kemudian saya melatih militer Yonkaf 2, yaitu saya dididik untuk kepemimpinan di situ. Ya, tidak ada gambaran cita-cita untuk menjadi pelatih. Dari situ, dari Yonkaf 2 itu saya, dari militer itu saya istilahnya secara tidak langsung saya dididik ilmu kepemimpinan. Akhirnya saya dari situ saya baru melatih ke teman-teman. Ya, dari militer itu, dari melatih teman-teman.
akhirnya terbentuk, tapi belum seresmi, belum apa istilahnya apa ya namanya ya ke progres seperti sekarang gitu loh, belum berkembang sekarang berkembang. Baru itu akhirnya berkembang lah. Di sini saya Cup 2 kan di Kavaleri ya Ambarawa. Nah, situ pun sing masuknya juga pelatih saya Pak Sulis, itu yang didik saya. Bapak angkat saya juga itu Pak Sulis di situ. Akhirnya saya ke Salatiga juga melatih militer lagi di 14 akhirnya lah sampai saat ini Alma ini sudah berdiri di 2017, kita sudah seperti ini yang bisa dilihat masyarakat juga bahwa kita juga memang tujuannya berprestasi. Itu. Suka duka coach dalam membina dan membangun Alma Wushu sekaligus atlet-atletnya, boleh tahu coach? Ya dulu kita pas ketika Wushu dulu ya, Wushu kita berada di kampus Tain dulu, tempat parkir itu ya kita masih di paving, belum ada apa-apa ya, sedikit juga. Akhirnya 1-2 dari kita ada yang berprestasi terus sampai saya pribadi mengumpulkan rezeki ya, uang bisa membelikan alat-alat skis ya, minimal kita punya matras. Akhirnya dari situ saya semangat, saya dimotivasi sama pelatih saya untuk berada di Salatiga ini ya. Awalnya ya di situ, jadi ada kadang benturannya ke orang-orang yang istilahnya kok latihan di sini latihan apa, kadang pernah diejek, diremehin, diusir dari situ. Akhirnya tetap saya istiqomah itu terus. Akhirnya di kampus itu ya kita malah bisa memberikan anak kampus mahasiswanya berprestasi ya, banyak di situ. Yaitu juga cikal bakal saya, dan saya juga terima kasih juga di kampus IAIN dulu di situ memang awalnya. Akhirnya habis itu kita juga karena tempatnya juga karena tempat parkir ya, dan kita bongkar pasang matras ya, kita banyak benturan, banyak masukan yang kritikan yang nggak enak-enak. Akhirnya kita cari tempat lain juga, ini semakin dikenal, semakin kita punya teman-teman yang peduli ya, membantu untuk sarana. Teman-teman membantu sarana dalam arti bukan finansial, jadi sarana tempat, jadi di lobi ke tempat kita pindah ke balai desa kemana-mana. Akhirnya kita difasilitasi di sini nih sampai sekarang ini kita di sini difasilitasi oleh ya Korni Salatiga untuk menempati di sini, sehingga ya terjadilah ya Alma di sini ya. Kedepannya kita berusaha mau bisa punya tempat sendiri gitu. Jadi dulu setidaknya dulu pindah itu nggak dihujat sama orang ya coach ya, dihujatnya enggak gitu loh. Cuma ya tempatnya aja sudah tidak bisa dipakai lah buat tempat parkir. Kerja kerasnya coach ini bisa dicontoh buat kalian semua, jangan pantang menyerah ya coach. Iya. Pelatih di Alma Wushu ini siapa aja coach? Ya saya sendiri sebagai pendiri lah itu jadi sepuhnya. Terus saya dibantu ya adik saya Mas Bob, itu dia juara di Jiu-Jitsu, jadi dia melatih khusus untuk Jiu-Jitsu, sama kadang dia juga pernah main MMA juga di Jakarta, dia bantu saya di situ. Terus Mas Aswin itu juga senior di sini, kita bantukan untuk melatih, dia juga melatih di Alma yang lain, jadi kita punya cabang lagi di Alma tempat lain, jadi di Candi Sumba sana, Salatiga. Terus Mbak Ula, jadi Seula itu dia pemain pon wushu, jadi bantu ngelatih wushu di sini. Jadi itu saya, Mas Bob, Mas Aswin, Mbak Ula itu. Jadi empat pelatih. Pengalaman coach dalam mengajar selama ini gimana coach? Ya itulah namanya pendidik ya, kita susah senang. Kadang dulu kita belum seperti ini ya, banyak rintangannya, kadang orang tua sendiri nggak percaya. Nah, anakku mau jadi apa? Atletnya. Saya tunjukkan bahwa atlet yang berprestasi ya anaknya bagus-bagus. Walaupun petarung, kita bukan petarung jalanan. Jadi kita petarung mengajarkan untuk berprestasi, bukan asal kamu bela diri terus nanti kamu cari musuh, tidak. Malah kita ngalah aja, yang penting
prestasi gitu, dan kita real, tidak dibuat-buat lah, tidak kayak sulap-sulap gitu. Real seperti ini kayak gini ya, apa adanya, kalah tapi tetap sportif semuanya. Gitu, iya. Kalau murid saya kalah pun saya malah senang buat belajar saya. Saya nggak pernah nuntut protes, saya buat belajar aja. Kan kita kan fighter yang terdidik, nggak fighter abal-abal, fighter brutal yang jalan-jalan gitu kan enggak. Jadi konsep kita memang untuk prestasi. Iya. Nah, pesan-pesan Coach New untuk anak muda milenial zaman sekarang yang khususnya menekuni bidang di olahraga apa aja, Coach? Ya semangat, yang pertama semangat belajar, hormati guru. Jadi apapun guru yang mendidik dari nol, itu gurumu. Ya, gurumu yang mendidik dari nol, kerja keras, walaupun sudah punya guru lain, ya guru yang pertama itulah seperti guru TK kita yang mengajari kita membaca, baca tulis itu beliau sampai kita jadi mahasiswa, sampai jadi insinyur pun juga tidak boleh melupakan itu, walaupun sudah prestasinya sudah tinggi. Nah, saya pesannya di situ. Yang kedua, kalau sudah hebat jangan meremehkan yang lain. Jangan sombong lah, jangan meremehkan yang lain gitu. Dan kita tidak mengurusi bela diri lain yang misalnya juga tidak bermasalah sama kita, nggak ngurusi. Biarkan aja mereka mau gimana, mau sektinya kayak apa, kita juga tetap menghormati. Walaupun sektinya dibuat-buat gitu, nih tetap menghormati saya ya. Mungkin kecuali kalau disenggol ya. Disenggol pun teman-teman kita masih bisa bernegosiasi, maafkan gitu. Kita punya Tuhan. Ya kan, kita punya Tuhan. Tapi kalau memang kita sudah punya prinsip untuk dalam agama pun juga merugikan diri dan keluarga dan agama, ya itu baru kita baru nggak bisa sampai mati ya gitu. Itu itu jalan paling terakhir. Memang penting prestasi. Gitu. Pesan-pesan buat Eruka sendiri apa, Coach? Eruka sudah dalam kacamata saya nih ya, dalam kacamata pribadi sudah bagus dan tawadhu juga lah sama pelatih dan menghormati yang lain, yaitu prestasi tetap ditingkatkan aja. Ya pesannya, kalau fasilitas Eruka sekarang enak, bagus, dan baik dibanding sama saya ya. Saya cari guru sampai Gusu ke Jakarta, sampai ke Bali ya. Nah itu saya Jakarta naik motor, pernah. Nah, Eroka kan tidak, masih punya pelatih dekat, punya fasilitas, bisa istilahnya bisa kita mau apapun dalam latihan bisa lah. Itu kalau prestasinya tidak dimaksimalkan kan, dimaksimalkan aja itu kan. Kalau bisa mewakili Indonesia. Amin. Ya itu. Ya. Coach, terima kasih banyak atas masukan-masukannya. Semoga bisa bermanfaat buat masyarakat luas, terutama teman-teman yang pecinta dan menekun seni bela diri. Ya, kepada masyarakat Indonesia, saya sebagai pelaku insan bela diri ya berpesan bahwa kita masyarakat Indonesia selalu mengolah diri, jadi berolahraga. Jadi kalau saya bidangnya di bela diri dan masyarakat punya kesenangan yang lain, ya itu kita sama-sama, berarti kita sama-sama saling menghormati, menghargai bahwa setiap masyarakat juga memiliki ya kelebihan masing-masing. Jadi di sini kami sangat senang dengan bela diri yang kami tekuni. Kami malah justru ingin dengan tujuan ingin merendah hati dan selalu menghormati masyarakat luas, walaupun masyarakat istilahnya berbeda, bukan pecinta bela diri. Jadi kami para pelaku bela diri ingin memberikan istilahnya prestasi dan bisa masyarakat bisa melihat jadi prestasi yang kami berikan kepada daerah kami, ataupun nanti kalau bisa kami berprestasi di mewakili istilahnya membanggakan Indonesia gitu. Jadi masyarakat semuanya apabila kami dalam pelaku bela diri ini ya mungkin dipandang ataupun kurang
ya kurang bisa memberikan manfaat ya, kami selaku saya pribadi ya mohon maaf, dan kami mohon bimbingan dan selalu kami mohon doa dari masyarakat supaya insan-insan bela diri selalu menjunjung tinggi sportivitas dan mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan gitu. Jadi tidak ada, walaupun kita bela diri baku hantam di sini, kami tidak ingin membuat dan memberikan image jelek ke masyarakat, dan kami malah justru ingin memberikan di mata masyarakat itu kami juga ini loh, bela diri ternyata bisa prestasi dan bisa hidup. Nah gitu, supaya masyarakat juga bisa tahu. Jadi insan-insan bela diri kami itu, kami memang orang bela diri kan kelihatannya serem ya, tapi kami ingin jadi masyarakat puas ya, mencintai juga umumnya olahraga, dan secara kita pelaku bela diri ya, di bela diri inilah kami hidup gitu. Terima kasih. Halo coach, saya Eruka. Saya salah satu atlet wushu sansau nasional. Tujuan saya datang ke sini untuk bersilaturahmi, menambah persaudaraan. Silakan coach, perkenalkan. Perkenalkan, saya Ali Barokah. Jadi di sini saya sebagai pendiri sekaligus pelatih. Jadi Alma Wushu ini cabangnya Han Academy. Jadi Han Academy yang berpusat di Solo, maka kami mendirikan Alma ini salah satu cabang dari Han Academy Solo, dan saya memiliki beberapa pelatih di sini yang membantu saya. Yang pertama Mas Aswin, dia ini sebagai pembantu pelatih saya di bidang striking, jadi Muang Thai, kickboxing. Yang selanjutnya di sampingnya Mas Bob Yota membantu saya di bidang wushu, taolu sama jiu-jitsu. Dia juga aktif di jiu-jitsu, Yusika Jiu-Jitsu Han Academy ya. Yang selanjutnya Ati Saidatul Ula, jadi dia membantu saya di bidang prestasi keatletan wushu, taolu untuk adik-adik. Nah, inilah, jadi Alma ini kami berempat ini yang untuk mendidik adik-adik berjuang untuk memajukan bela diri MMA di Salatiga. Itu, terima kasih.
Ya, satu lutut mesti saya taruh tengah. Nah, satu lutut tengah. Oh, kontrol. Ya, tak dari sini. Nah, ya. Oh, sudah. Ini masuk. Tuh, dia sudut. Saya masuk satu tengah. Nah, dia ke sana, saya ke sana. Dari sini. Nah, ya. Terima kasih banyak RK udah diberi kesempatan untuk bersilaturahmi. Terima kasih juga buat teknik-teknik yang udah diajarin. Semoga bisa bermanfaat buat RK ke depannya dan semoga juga bisa bermanfaat buat teman-teman pecinta seni bela diri lainnya. Amin. Ya. Ya, saya juga terima kasih ya percaya anak sudah datang ke sini. Kalau kurang lebih dalam menghormati minta maaf. Ya, apa-apa. Sisi. Os, terus tuh.